keras yang atas atau yang bawah? Bertaruh ya. Yang bawah. Yang bawah, yang atas kendor ya. Nah, artinya yang bawah ini ketika saya bekerja ke sana itu memendek atau memanjang? Kalau begini memendek atau memanjang? Di stretch. Kalau diganda ke sana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Guys, di video kita kali ini guys, kita akan mengikuti pelatihan fisik hari pertama guys, di pagi hari. Jadi guys, gimana keseruan dan ilmu yang kita dapat pagi ini? Langsung aja guys, bismillah. Oke guys, kita sudah sampai di lantai 4. Mau apa ini mas? Registrasi mas. Registrasi dulu ya. Iya. Dengan mas siapa? Pan. Mas Ivan ini? Pan. Hah? Irfan. Irfan. Ini mas? Amri. Amri. Saya dulu mas. Ya, adik saya ya mas. Nanti provinsinya di Provinsi Jawa Timur, lokasinya di Malang. Oh ya siap. Oke guys, kita sudah registrasi. Sekarang kita mau menyerahkan ke bangku sana lagi. Jadi habis registrasi tadi jadi habis registrasi guys, kita mendapatkan baju 2. Sekarang kita balik ke kursi kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Pak Rian selaku Ketua LP2 Olankor dan juga Pak Devi Tirtaluria. Pak Devi masih misi ya? Untuk Pak Devi masih misi online itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dalam acara pelatihan fisik level 1 di Malang ini. Pengembangan KONI Pusat, jadi salah satu pengurus KONI Pusat. Terus kemudian ketua bidang pembinaan PB Pasi, pembinaan PB Pasi. Jadi langsung di bawahnya Pak Luhut, langsung di bawahnya Pak Luhut Panjaitan. Itu. Kemudian ada ketua LP2 Olankor, kemudian ada direktur. Ya nanti dikompakkan lagi. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari ISO yang sudah menyelenggarakan pelatihan ini. Mas Hadi, Mas Bisa, Mas Ajisi, dan kawan-kawan semua. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada para coaches yang sudah bersusah payah untuk hadir di Malang. Walaupun kabar terakhir kemarin ada banjir bandang, tapi ternyata Anda maju tak kendara. Hampir seperti saya juga. Saya dari Jogja kemarin sudah siap-siap, kira-kira Sengkaling kena banjir bandang nggak, ternyata jauh dari sini. Nah, tapi ada jembatan yang roboh di situ. Saya tadi jalan-jalan, jembatannya rusak karena kemarin ya. Meskipun demikian, saya kira air itu tidak naik ke jalanan. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi di course dari LP2 Olankor untuk conditioning atau kondisi fisik yang ke-94 sekarang ini. Jadi kita sejak tahun 2017 ini sudah menjadi yang ke-94. Nah, mengapa Anda datang ke sini? Saya tidak tahu penyebabnya Anda datang ke sini. Tetapi yang jelas tentu saja Anda ingin berdiskusi dengan teman-teman pelatih di Indonesia, seluruh Indonesia, untuk mendapatkan pencerahan dari pelatih satu ke pelatih yang lain. Nah, saya sebagai yang memberikan sebagai moderatornya, sebagai kita tahu bahwa ketika kita melatih olahraga, kita sebenarnya tidak hanya melatih fisik, justru kebanyakan fisik ini paling nggak terkenal dulunya.
Tetapi dalam kurun waktu dekade-dekade terakhir ini, strength and conditioning ini menjadi salah satu primadona dalam kepelatihan. Tetapi kita masih ignoring. Kalau di Malaysia itu ada itu special strength and conditioning di Malaysia. Kemudian di Australia, di Amerika. Nah, di kita ini SC mulai ada ketika ada PAL. Ya, PAL itu program pelatihan Indonesia yang seperti Prima. Nah, tapi itu sebelumnya Prima ada PAL. Program itu muncul karena kegagalan Garuda Emas. Kemudian dianggap KONI gagal membuat pelatnas, akhirnya ada PAL. Kemudian ada Prima. Nah, tetapi apakah itu berhasil? Nah, ternyata mereka mencoba untuk mensupport dengan SC, dengan sport medicine, dengan sport science dan lain-lain. Tetapi hasilnya sebetulnya mentok aja gitu. Ini kan ada sesuatu yang sebetulnya kita suka main di puncak, tapi nggak pernah berpikir di akarnya. Menurut saya itu analisis saya. Sehingga kalau bisa kita semua akan berpikir di akarnya. Sehingga dari sisi teknik, saya yakin Anda semua dari ujung sampai akar sudah mempelajari teknik. Karena jangan nggak akan sampai sini kalau nggak pernah ikut pelatihan PBVSI Voli, tidak pernah ikut pelatihan Pertani, tidak ikut pelatihan PBSI. Kan mungkin nggak akan jadi pelatih yang betulan karena mungkin nggak ditengok, ya kan? Nah, semua pelatih biasanya sudah ikut pelatihan cabang olahraga, di mana fisiknya kecil. Tetapi sebenarnya fisik itu bisa berarti besar. Karena ketika kita melihat Indonesia bermain melawan Vietnam sepak bolanya, panahan kita menang lawan Amerika yang ranking 2, mungkin beliau ikut. Nah, itu kita menang, tapi begitu lawan Turki kok bisa kalah, padahal Turki levelnya di bawahnya. Mengapa? Nah, ini jadi masalah besar. Kenapa Korea kok bisa bertahan, Indonesia kok jaya di awal pertandingan, kemudian belakangan agak kendor? Itu nanti masalah fisik sebetulnya. Salah satunya adalah volume latihan. Misalnya Korea itu kalau sekali volume latihan itu dia mereka 400 panah. Indonesia mungkin sekitar 200-250. Sehingga ketika kita jaya di awal, kemudian belakangannya nggak tentu, sudah gemeter atau sudah fokusnya sudah hilang. Nah, itu mungkin akan kita analisis nanti ya, kan mumpung Anda masih muda di sini. Nah, jadi nanti ada banyak hal di mana fisik ini cukup berperan bagi kita. Dan itu sebetulnya signifikan. Ketika kita mengubah fisik, maka kita akan sedikit maju atau banyak kemajuan. Nah, itu yang penting kita lakukan. Kemudian di sini ada taktik ya. Saya kira olahraga-olahraga tertentu sangat memerlukan taktik. Misalnya olahraga-olahraga permainan, bela diri, kemudian olahraga-olahraga yang lain, kecuali renang atletik mungkin taktiknya sedikit. Tapi kalau yang lain taktiknya sangat tinggi. Catur paling tinggi. Karena kan catur olahraga taktik. Ya kan? Nah, ini kemudian walaupun kita bagus di teknik, fisik dan taktik, kita hanya menang di kandang. Tetapi di luar kita sering kalah. Tandanya apa itu yang masalah? Mentalnya. Jadi ketika mentalnya kita jelek, berarti kita hanya jago kandang aja. Nah, tapi kita tidak akan bicara semua karena nanti mesti butuh waktu yang sangat panjang. Dalam 3-4 hari ini kita akan bicara tentang fisik, sehingga fokus kita itu harus kita fokuskan betul. Jadi konsentrasi kita fokuskan di sini supaya nanti kita tidak nyebar kemana-mana. Ketika Anda tanya, boleh-boleh aja dikaitkan antara fisik dengan teknik, boleh-boleh aja. Tapi nanti kita identifikasi. Kalau ada yang komplain itu nggak masuk kalau gitu nanti ya jangan. Tapi mudah-mudahan kalau ada kaitannya dengan fisik antara teknik ada kaitannya dengan fisik, silakan nanti didiskusikan. Ya. Jadi ini. Nah, memang ketika kita melihat keempat unsur atau komponen latihan ini harus berperan untuk mencapai prestasi. Keempatnya ini nggak boleh berdiri sendiri-sendiri sebetulnya. Di awal mungkin iya, latihan teknik sendiri, latihan fisik sendiri. Mungkin iya, tapi bagaimana cara kita membuat teknik dan fisik ini terjadi irisan yang tajam, irisan yang besar. Jadi gini, kalau gini kan berarti antara teknik dengan fisik itu dekat. Kalau misalnya di bulu tangkis butuh gerakan cepat, kita fisiknya harus menuju ke sana, ya kan? Akhirnya nanti akan menuju ke sana. Maju, mundur, maju lagi, mundur, belakang. Berarti fisik kita harus mendukung itu, gerakan itu. Ya kan? Kalau nggak dukung gerakan itu berarti kita walaupun cepat tapi hanya lari seperti atletik, akan masuk karena nggak ada agility-nya di situ, ya kan? Nah, kita mencari yang itu. Anda mulai berpikir sekarang, misalnya kriket itu kecepatannya seperti apa atau daya tahannya seperti apa?
Kalau yang jaga kan cuma begini aja gitu kan, mau konsentrasi mau megang. Tapi kalau yang sedang PT kan banyak sekali yang melakukan. Apalagi yang pinjam yang selalu gerakannya seperti ini, itu nggak boleh ikut atletik gitu. Lempar lembek nggak boleh gini kan, harus dari sini. Nah jadi gerakan-gerakan itu nanti terkait dengan fisik. Fisiknya harus mendukung gerakan itu. Sehingga itu kan melibatkan otot. Lempar lembing ternyata mungkin ototnya beda dengan melempar kriket. Itu masalahnya. Sehingga nanti kita harus mengidentifikasi bagaimana cara melatih kekuatan atau power untuk lemparan kriket atau untuk lemparan lembing atau untuk smash bulu tangkis. Itu nanti akan terjadi sedikit-sedikit perbedaan yang pelatih harus memahami itu. Nah kalau sudah kita pertemuannya ini besar, berarti performa kita setidaknya yang mewakili fisik dan teknik ini peluangnya besar, lebih solid gitu. Apalagi kalau fisik kita dan teknik kita didukung oleh taktik. Apakah semua kondisi fisik bisa dukung taktik? Belum tentu. Misalnya kita taktiknya menyerang, tapi PO main kita rendah. Mungkin menyerangnya kita habis dengan tengah jalan. Berarti fisiknya nggak memenuhi, ya kan? Nah oleh karena itu kita antara taktik, fisik, dan teknik ini syukur kalau mentalnya juga bagus. Sehingga black box ini akan menjadikan soliditas dari performa kita. Kalau black boxnya itu tidak betul-betul black, tidak betul-betul hitam, itu tandanya kadang menang, kadang kalah, karena nggak terdukung betul. Nah tugas kita memang sebagai seorang pelatih menyatukan ini, tetapi kita dari unsur fisiknya, bagaimana cara fisik meladeni pelatih teknik, supaya pelatih kita taktiknya seperti ini, berarti nanti saya fisiknya harus saya gini kan, karena kalau dia polanya menyerang, saya fisiknya gini nggak cocok, banyak injurnya, banyak ininya, berarti kan mungkin hanya untuk bertahan, misalnya seperti itu. Nah jadi nanti kita harus bisa menyatukan keempat unsur ini dari sisi fisik dari kita untuk bisa mendukung pelatih teknik. Nah syukur kalau Anda itu pelatih teknik juga. Kalau itu terserah Anda, jadi Anda harus bisa lebih mudah dalam menyatukan. Nah ini konsepnya kira-kira awalnya seperti itu. Nah, kemudian ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab ketika kita mau melatih fisik sebetulnya. Yang pertama, fungsi dari sistem otot. Jadi otot kita itu punya cara kerja. Jadi ada otot itu bekerjanya itu kan teratur, artinya ada sistemnya. Jadi tidak asal bergerak, tidak asal melakukan, akhirnya nanti melatihnya seolah global. Kemudian ada sistem energi atau pernafasan, kardio. Jadi kalau yang dilatih itu kan sebenarnya otot dan kardio, ya kan? Jadi muscle and cardio. Jadi kalau misalnya kardionya jelek, ototnya bagus kayak apapun, nanti gampang lelah karena recovery-nya jelek. Mana kalau udah berkali-kali nafasnya sudah mulai agak tidak teratur, itu juga akan turun fokusnya misalnya seperti itu. Sebaliknya kalau ototnya sudah kelelahan, nah nanti kalah walaupun nafasnya bagus. Nah ini cara memadukan antara muscle and cardio itu harus betul-betul bagus. Jadi bagaimana kardio kita, bagaimana otot kita bisa bekerja bersama mendukung apa yang ingin kita lakukan dalam cabang kita. Nah terakhir, kedua-duanya ini dijadikan menjadi cabur kita. Kita memang melatih pertama muscle-nya bagus, kemudian kardionya bagus. Tapi begitu dimasukkan ke cabang, masuk nggak? Kalau nggak masuk, istilahnya dia hebat melatih fisiknya, tetapi nggak bisa dipakai di cabang lain. Nah makanya kita nanti punya jam-jam khusus untuk itu, yaitu di pagi hari. Besok pagi kita akan mencoba meningkatkan kualitas daya tahan khusus untuk cabur. Nah, itu kita besok pagi. Terus besoknya pagi lagi kualitas strength dan speed untuk cabur. Sehingga kita melatih kekuatan dan melatih kecepatan bisa digunakan untuk cabur. Nah kalau yang umum yang nanti saya dan Pak Devi, Pak Imam akan sampaikan itu untuk umum. Jadi umum itu semua itu kita latih, tapi umum sifatnya, meningkatkan kualitas fisik umum. Nah yang meningkatkan kualitas fisik khusus itu tugasnya Anda dalam diskusi kita ini. Nah makanya dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan semacam model-model latihan tertentu untuk menjawab itu. Nah sekarang pertanyaan pertama kan fungsi dari sistem otot. Jadi otot itu punya sistem sebetulnya. Biasanya yang saya tanyakan pertama kali kepada teman-teman pelatih itu adalah cara kerja otot. Otot itu cara kerjanya menarik atau mendorong atau dua-duanya.
Mungkin ada yang mau memberikan ulasan atau menjawab, menarik atau mendorong atau dua-duanya. Ya, sebagian besar pelatih kita menjawab otot itu cara kerjanya menarik dan mendorong, ya kan, dua-duanya. Sebetulnya itu bukan cara kerja, itu hasil kerja. Jadi ketika kita tarik, kita dorong, itu hasil kerjaannya, otot. Nah mungkin coach ini coach. Nah ini mungkin sekedar peragaan kecil bagi kita. Sekarang Anda seperti amtol seperti ini coach. Nah, oke. Nah ketika sekarang yang gunakan satu otot dulu aja supaya saya yang sana, yang kanan. Anda detail? Enggak kanan. Kanan ya. Coach tolong dicek ini di sini. Silakan Anda melakukan single ankle ya. Nanti coach mengecek apakah yang keras, yang atas atau yang bawah. Silakan. Ya. Yang atas atau yang bawah? Atas keras ya. Bawah? Bawah ada tarikan tapi kendor. Bawahnya lagi nggak usah ya. Jadi cukup atas ini dan bawah sini. Nah, artinya ketika tetap di sini. Ketika dia melakukan action seperti ini otot yang ini memendek atau memanjang? Biasanya memendek itu menarik atau mendorong? Menarik. Mengeras atau tidak? Jadi memendek, mengeras itu artinya berkontraksi. Berkontraksi itu memendek, mengeras, menarik. Namanya contraction. Ya, jadi menarik seperti ini tandanya ini bekerja. Nah sekarang kalau Anda di sini di sana. Sekarang nanti dideteksi lagi tangan di depan. Nah dibawa ke sana. Yang sekarang yang keras yang atas atau yang bawah? coba tarik. Tarik ya. Nah, yang bawah. Yang bawah, yang atas kendor ya. Yang atas kendor. Oke. Nah artinya yang bawah ini ketika saya bekerja ke sana itu memendek atau memanjang? Kalau begini memendek atau memanjang? Di stretch. Kalau di sana kan? Memendek, ya kan? Jadi kalau saya begini, ini stretching, memanjang. Tapi kalau saya bawa ke sana, ini memendek. Memendek itu menarik atau mendorong? Hasilnya dorongan atau tarikan? Hasilnya dorongan ke sana kan? Tapi ini memendek. Ini yang menarik, bukan mendorong dia. Hasilnya dorongan. Jelas ya? Jadi otot itu berarti menarik atau mendorong? Otot itu hanya menarik, nggak ada otot mendorong. Karena otot itu sifatnya kalau bekerja itu ini itu seperti ini. Nah, menarik gini. Tapi kalau ke sana ini nggak apa-apa, lemes ini sudah, ya kan? Terima kasih. Oh, kita boleh berdua. Artinya begini maksud saya. Jadi ketika kita tahu bahwa otot itu caranya menarik, cara kerjanya itu menarik bukan mendorong. Ketika pelatih ditanya untuk melatih smash bulu tangkis, otot apa yang dilatih? Kan mesti pelatih lengan, ya kan? Tangan. Tetapi kan tidak betul-betul fokus untuk menuju otot mana, ya kan? Kadang-kadang masih bingung. Jadi sebetulnya kalau kita smash bulu tangkis, itu otot mana yang utama bekerja? Otot yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Kalau kita ke gym lihat banyak pelatih latihan, banyak latihan ankle atau banyak latihan yang kedua ini? Pertama atau kedua kebanyakan? Pertama kan, yang paling terkenal kan latihan itu ya kan? Karena sini besar, jalannya jadi gini kan, habis ini udah besar. Tetapi untuk bulu tangkis nggak digunakan. Itu untuk bulu tangkis ini yang digunakan smash. Untuk mukul, taruh derajat. Kira-kira otot belakang atau depan ketika kita mukul? Belakang juga kan, karena ke sana kan, bukan ke sini. Kalau ke sini ini. Tapi kalau ke sana tetap ini. Kalau smash volley, coach, belakang atau depan? Belakang. Tapi kan kenapa pelatih volley banyak melatih ini? Salah. Jadi artinya begini, saya hanya ingin membahas kembali ketika Anda nanti melatih fisik dengan gerakan tertentu harus tahu ototnya yang jelas itu apa sebetulnya gitu loh. Walaupun di awal-awal Anda harus melatih dua-duanya untuk keseimbangan. Itu namanya di persiapan umum Anda melatih balance. Balance itu ada otot depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, itu depan, belakang dilatih semua karena itu untuk balancing supaya Anda tidak gampang cedera. Itu oke di persiapan umum. Tapi ketika Anda ingin smash Anda semakin keras,
Anda jangan main terus seperti ini. Tapi yang diutamakan adalah power di sini gitu loh maksudnya. Jadi artinya kalau kita selalu ini terus powernya, ya kan nggak ada keras karena di sini kerjanya kan. Itu sebetulnya. Sehingga banyak kalau petinju itu latihannya banyak ini juga hanya untuk keseimbangan, tapi bukan untuk fight-nya, bukan untuk impact-nya. Kalau impact-nya ya di sini ototnya. Nah itu maksudnya. Nah kembali ketika kita melihat otot itu bekerja, memendek, mengeras, betul ya? Ada nggak otot yang kerjanya memanjang, mengeras? Ada juga. Apa itu? Otot bawah. Otot. Maksudnya kaki atau tangan atau perut? Jari. Tapi ini pertanyaannya bukan untuk manten baru loh ya, ini pertanyaan untuk pelatih. Jangan jawabannya jawaban pengantin baru saya khawatirkan. Jadi begini, sebentar. Ini tadi kebijakan pencernya. Buat sekali lagi, Coach. Anda sama dengan tadi satu kaki tangan. Nah, seperti ini. Anda dari posisi ini, Anda bawa ke sana ya. Oke, siap. ini serius ini ya. Lagi tapi badannya jangan ikut gini karena kan yang kita latih. Siap. Nah, angkat aja, angkat. Ya. Tapi kan akan turun. Nah, yang keras yang bawah atau yang atas ketika dia turun ke sana. Tapi dia nahan. Yang atas. Memanjang atau memendek ketika dia turun ke bawah? Memanjang. Iya kan? Tapi memanjang kontraksi. Karena dia nggak bisa menahan beban ke bawah ini. Itu nggak pernah dilatih oleh pelatih. Jarang sekali dilatih. Terima kasih. Itu namanya otot yang memanjang tapi berkontraksi dan mengeras. Dan itu yang bekerja. Mengapa? Karena itu otot-otot itu kadang-kadang menghadapi kekuatan yang nggak bisa diatasi. Dan kadang-kadang secara natural, secara natural itu memang tidak bisa diatasi. Kita harus melakukan gitu. Kalau di olahraga apa itu seperti itu? Misalnya kita nahan gini, judo ya. Judo pernah nggak kita mau narik tapi dia narik ke sana? Nah kita kan harus tahan-tahanan, ya kan? Gulat juga begitu. Nah artinya ada otot yang cara kerjanya memanjang dan mengeras di atas bukan di bawah saja. Nah artinya di situ kita, nah misalnya mau smash, jumping smash untuk bulu tangkis, untuk volley. Ketika kita turun seperti ini, apakah kita turunnya terlalu banyak? Kan enggak, cuma turun cepat langsung naik, ya kan? Nah ketika kita turun cepat itu otot memanjang, mengeras itu berfungsi. Kalau misalnya kita ininya jelek, ini turunnya terlalu agak banyak, jadi tumpuan kita di tanah itu lama. Kalau tumpuan kita di atas di tanah lama, jumpingnya tinggi atau rendah? Rendah. Nah itu namanya ada, kalau nama ilmiahnya atau nama otot kontraksi seperti itu namanya eccentric strength. Jadi kita nanti ngelatihnya dengan cara eccentric, dan itu jarang dilatih. Kita nanti potong kompas kemana? Plyometrics. Potong kompas itu masih gini. Ketika plyometrics kita nanti kan gini, naik turun naik, ya kan? Terus. Tapi kan kita belum mengalami eccentric strength. Nah eccentric strength itu seperti apa? Misalnya Anda squat. Ketika Anda melakukan squat, turunnya relax, naik, gitu ya, atau turunnya pelan, biasanya pelan tahan baru naik. Betul-betul Anda menahan pelan nanti baru naik, atau turunnya relax, turunnya dilepas relax, terus naik. Seringnya dilepas atau kebanyakan relax ya. Nah kan ada dua, yang pertama relax, lepas naik, yang kedua Anda tahan pelan, dirasakan bahwa ini ada tarikan terlalu memanjang, itu tandanya Anda melatih eksentriknya tadi. Supaya apa? Supaya kalau gerakan ini Anda cepat, refleksnya cepat. Tapi kalau Anda gini, Anda hanya melatih naiknya saja. Karena apa? Gerakan lari ke sana, ngerem, pernah nggak melakukan gerakan ngerem gitu? Bulu tangkis sering ya? Sering Pak. Tetapi kan kalau Anda nggak latihan eksentrik, itu nanti semakin lama di sini sakit. Ya. Karena bukan karena nggak terlatih aja, tetapi memang nggak terpenuhi latihannya. Nah, karena sering. Nah, ketika ngerem itu, ini memanjang. Jadi misalnya, nah ini memanjang nih.
Kemudian tarik lagi memendek. Memanjang lagi, tarik lagi memendek. Nah, memanjangnya itu kalau jarang dilatih untuk dengan cara seperti tadi, nah kita akhirnya gampang kelelahan. Permasalahannya di situ sebetulnya. Kuat sih kuat karena by nature ya, tapi gampang kelelahan istilahnya. Nanti main-main besok sini mungkin masih ada semacam muscle cutter atau apa ya, ada sakit otot. Nah, yang jarang bahasa Jawanya gitu. Dan gampang cedera juga mungkin, Pak. Dan gampang cedera karena ketarik kadang-kadang. Gitu. Nah itu makanya ketika Anda melatih squat turunnya normal naik cepat, itu beda dengan turunnya pelan, nahan, naiknya cepat. Itu beda tujuannya. Kalau turunnya pelan, naiknya cepat, itu berarti Anda kontrol untuk eksentrik. Nah setelah latihan itu baru Anda yang latihan yang plyometrik. Plyometrik itu kan turun naik cepat ya kan. Nah kontaknya dengan tanah nggak boleh lama kalau plyometrik. Tetapi kalau Anda kontaknya ingin cepat tapi ototnya nggak kuat, nah itu nanti lama. Coba sekarang saya ingin respon Anda di tanah sambil duduk, kakinya di gitu. Coba duduk ditekuk terus. Nah itu respon itu. Nah, makanya kan banyak pemain volley, pemain apa kalau pemain terus ya kan, itu supaya responnya cepat di situ. Dan itu kesadaran ototnya, jadi neuro yang muscle-nya itu juga bekerja. Coba lagi sekali lagi, siap? Sekarang jangan gantian tapi dua. Oke, stop. Nah itu yang dicari adalah gerakan itu jangan sampai atlet nggak sadar, nggak menyadari gerakan itu. Nah nanti kalau ingin lebih berat lagi, Anda berdiri. Nah, seperti ini, jadi tak. Itu adalah merangsang otot saraf dan otot untuk gerak cepat supaya melakukan gerakannya itu nggak lambat, tapi sadar nantinya. Nah nanti akan didukung dengan koordinatif training. Koordinatif training itu membuat otak dengan otot itu sejalan. Kalau kita misalnya bayangkan otaknya atlet kita nggak sejalan dengan ototnya, repot kan? Otaknya maunya ke sana tapi ototnya nggak mau, repot kan? Nah itu kadang-kadang terjadi kalau sudah mulai kompleks movement, gerakan-gerakan kompleks. Iya, kalau udah capek apalagi ya kan. Nah kemudian pulangnya sambil gini juga, jadi kan ada masalah di situ. Nah artinya kita nanti melatihnya itu harus mana saja yang harus dilatih, kemudian ototnya apa, kemudian gerakannya modelnya seperti apa. Itu nanti Pak Devi akan menyampaikan di strength training. Nah kita bicara masalah ini karena supaya dalam metode ini mengklirkan dulu maksudnya, nanti ketika diberi latihan nanti kita sudah tahu maksudnya itu, ya kan? Itulah metodologi yang kita pelajari di sini. Nah jadi itu nanti kalau Anda masih kesulitan mencari otot yang bekerja mana, karena kan tadi kalau saya nggak dianalisis dulu, mungkin banyak sekali yang smash nanti kiranya semua lengan atau lengan depan, ya kan latihnya. Nah sekarang kan Anda sudah tahu baik. Tapi kalau misalnya Anda nanti ingin clear, ada buku strength training anatomy, mungkin sudah di-share di grup ya. Iya Pak. Dan itu bisa dicek. Kalau nanti, tapi kalau Anda biasanya malas baca buku ya nanti ada aplikasinya. Nah ini kan hanya menunjukkan bahwa kerja itu ini menarik. Otot itu menarik bukan mendorong. Tetapi kenapa kok bisa mendorong? Karena berpasangan ototnya. Kalau menarik itu ke sana, ini otot ini menarik, tangan ke atas. Kalau otot belakang yang menarik, tangannya ke sana. Jadi agonis, antagonis, protagonis, antagonis. Jadi otot kita itu sengaja oleh yang membuat itu dibuat berpasangan. Seperti manusia juga berpasangan. Nah jadi ini agonis, antagonis. Nah kalau Anda masih tetap baca buku males, kesulitan untuk mengidentifikasi, ini ada aplikasi. Jadi aplikasi ini kalau misalnya nanti muncul gambar seperti ini, Anda pencet otot ini, nanti ini menguning. Latihannya ini ada 8 bentuk latihan kalau digeser-geser. Salah satunya misalnya saya pencet latihannya ini, klik di sini. Ini otot kerja utamanya ini. Secondary muscle-nya apa? Nanti kita klik nanti ada secondary muscle-nya. Artinya otot pendukungnya. Nah, jadi nanti Anda bisa melihat primary muscle and secondary muscle. Tapi ini saya nggak akan ngasih karena ini bayar.
Kalau saya kasih 28.000 kali 3 bulan, kan saya bangkrut pulangnya. Ya kan? Jadi Anda nanti beli sendiri kalau yang punya pulsa. Nah, jadi ini kenapa perlu alat ini? Anda pernah mengalami nggak atlet Anda beli squat, tapi suatu saat lompatannya tetap aja nggak naik ketika dites vertical jump. Ada kan suatu saat ada stagnasi. Nah, ketika kita melakukan stagnasi, berarti otot yang kita latih itu sama terus. Jadi ini sama terus. Karena sama terus, akhirnya suatu saat otot ada titik jenuhnya. Nah, supaya meningkat gimana? Nah, kan bingung. Jangan fanatik dengan satu gerakan. Jadi kadang-kadang kita buat gerakan seperti lunges ya, atau seperti yang lain, sehingga otot pendukungnya beda. Ketika otot pendukungnya beda, yang tadinya otot itu sudah selesai, ada dukungan lain, berarti naik lagi kan? Nah, disitulah terjadi kenaikan lagi. Sehingga kalau pelatih volley, vertical jump-nya, misalnya selama ini hanya 80 atau 75 terus, ketika ada latihan lain yang dilatih, nanti bisa jadi karena ada otot pendukung lain, nanti vertical jump-nya bisa 80 lebih misalnya. Kalau 80 lebih, otomatis smash-nya bisa overblock kan, misalnya seperti itu. Jadi itu suatu kelebihan. Nah, ini jadi kita dengan aplikasi ini kita punya peluang melakukan berbagai macam gerakan latihan untuk otot yang sama, tetapi otot pendukung yang berbeda. Nah, itu silakan. Harganya cuma 28 sih, tapi bisa kita gunakan sangat bagus. Ada di HP kita masalahnya. Play Store ada, Play Store atau App Store ada semua, sehingga Anda di situ. Tapi semuanya bayar ya. Saya dulu gratis karena belum banyak yang di Indonesia itu belum banyak yang pakai. Jadi saya waktu itu free, saya sampai sekarang masih bisa saya pakai. Tapi begitu saya pelatihan keberapa gitu tiba-tiba sudah ada tulisannya harga. Ya udah karena laku ya kan. Nah, seperti itu. Silakan kalau mau di nanti. Ya. Nah, sekarang ini mungkin selama ini kita mungkin sudah melakukan, tetapi kita harus punya alasan. Jadi yang pertama itu kelompok otot tertentu itu menjadi otot penggerak atau mobilizers muscle. Jadi di sini dikatakan bahwa global mobilizer. Jadi setiap gerakan dari otot, setiap gerakan dan lain-lain itu adalah dari global mobilizer. Ini otot merah ini, yang warnanya merah di situ itu mobilizer. Jadi kalau kita melatih misalnya chest press, melatih ankle, melatih pullover, melatih squat, melatih yang lainnya, itu semua ada otot di mobilizer. Mobile itu kan bergerak, otot penggerak. Jadi dia yang akan melakukan movement. Nah, movement itu Anda kalau misalnya mau lihat latihannya apa, dilihat buku tadi. Di buku anatomi strength training itu kan ada latihannya macam-macam dan harus benar supaya aksesnya dan ototnya tepat kena. Nah, itu namanya Anda melatih mobilizer. Tetapi di samping mobilizer ternyata ada stabilizer. Stabilizer itu ibaratnya di pintu. Ini daun pintu, ini asnya. Nah, as di sini itu stabilizer. Jadi untuk membuat gerakan pintu seperti ini, asnya ini stabilizer. Tangan saya punya stabilizer ini, tapi badan saya punya stabilizer ini, kuning ini. Ini stabilizer badan kita. Nah, kalau misalnya pintu itu asnya jebol, kira-kira bisa gerak lancar atau susah, harus diangkat gitu kan? Ditutup, diangkat, diangkat. Mungkin saya waktu kos pernah dulu punya pintu gitu. Ya karena memang kos gimana lagi mau menerapkan juga susah karena duitnya terbatas. Nah, kita badan manusia ternyata sama. Ketika mobilizer Anda itu bagus, Anda loncat di atas itu seperti ada saat berhenti. Ada kesadaran tambahan di situ. Ketika Anda melakukan gerakan seperti ini, Anda bisa kontrol di sini. Itu mobilizer. Tapi kalau mobilizernya jelek, seperti saya ini, nah ini, ya kan, sudah bahasa Jawanya kewer-kewer gini, ya kan, ini jelek sekali. Saya lompat belum sempat tinggi sudah turun lagi. Coba aja buktikan yang sama saya seperti ini, ya kan? Setuju nggak kira-kira kalau seperti saya ini kalau mau lompat belum tinggi sudah turun lagi? Sangat setuju. Ya. Berarti pengalaman dia. Kalau main volley, saya tuh pinginnya smash sekarang, tapi akhirnya segini aja. Jadi nggak usah naik gitu. Karena apa? Karena sebetulnya masalahnya bukan hanya pada lutut, tapi juga pada stabilizer kita.
Coba aja kalau nggak percaya kalau Anda yang perutnya